Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ida selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio serta teman-teman sekalian. Di sini saya Unit BK Gultom dengan NIM 230444304 dan juga rekan kelompok saya yaitu Wildan Irsyad Arosyid dengan NIM 230444305 akan membahas dan juga mempresentasikan hasil dari analisis pertumbuhan saham dari emiten Nelly, SAFE dan juga Heli. Baik, di sini yang pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini pasar modal Indonesia semakin pesat mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi saham yang menawarkan potensi keuntungan yang sangat tinggi. Namun, disertai resiko sehingga diperlukan pemahaman manajemen investasi yang sangat baik. Nah, dalam konteks tersebut, saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atau Nelly, PT SAFE Tbk atau SAFE, dan PT Jaya Trisindo Tbk atau Heli dipilih sebagai objek penelitian karena berasal dari sektor yang berbeda dan memiliki karakteristik pergerakan harga yang beragam. Melalui analisis ini, pertumbuhan, return, dan resiko ketiga saham tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai evaluasi kinerja saham serta penyusunan strategi investasi yang lebih rasional dan optimal di pasar modal Indonesia. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini kami memiliki 5 rumusan masalah dari hasil analisis kami. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi dan perkembangan sektor dari transportasi di 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2023 dan juga 2024 di Indonesia sebagai lingkungan investasi saham. Lalu bagaimana penerapan single index model dalam menilai dan juga mengevaluasi kinerja dari portofolio saham. Yang selanjutnya yaitu bagaimana profil emiten dari PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, PT Steady Safe dan juga PT Jaya Trisindo Tbk. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana hasil dari analisis fundamental saham NELY, SAFE, dan juga HELI yang ditinjau dari kondisi makroekonominya dan juga laporan keuangan perusahaannya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana hasil dari analisis teknikal dari saham ENLY, SAFE, dan juga HELI berdasarkan tren pergerakan harga saham. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu analisis sektor transportasi di Indonesia 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2023 dan juga 2024. Jadi sektor transportasi di Indonesia ini sangat amat menunjukkan adanya pertumbuhan yang kuat di tahun 2023 dan juga 2024, dan juga sektor transportasi ini sangat amat memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Lalu di tahun 2023 ini seperti yang sudah saya mention sebelumnya, yaitu sektor transportasi sangat memiliki atau menunjukkan pertumbuhan yang kuat daripada tahun-tahun sebelum tahun 2023. Dikarenakan seperti yang teman-teman tahu bahwasannya di tahun sebelum tahun 2023 yaitu terjadi pandemi. Oleh sebab itu, di tahun 2023 ini terjadilah pertumbuhan yaitu seperti produksi di sektor transportasi dan juga seperti adanya penjualan dan juga pembelian dari sektor transportasi. Lalu di tahun 2024 pun memang terjadi pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang positif, tapi memang tidak selaju ataupun tidak secepat di tahun 2023. Tapi memang di tahun 2024 ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan untuk tantangannya mungkin beberapa dari teman-teman juga cukup sudah tahu mengenai adanya biaya operasional di Indonesia, lalu adanya fluktuasi harga BBM, lalu juga mengenai efisiensi logistik yang memang masih perlu diatasi oleh pemerintah. Lalu bisa dikatakan juga bahwa secara umum sektor transportasi ini masih sangat amat memiliki peluang yang besar bagi pelaku usaha dan juga investor. Oke, kita masuk ke penilaian single index model dan evaluasi hasil portofolio saham. Nah, di sini analisis dengan single index model diawali dengan perhitungan retur masing-masing saham dan retur pasar yang diwakili oleh indeks IDX Trans. Selanjutnya dihitung expected return saham yang menggunakan pendekatan risk free sebesar 5% dari rata-rata historis, kemudian diukur risiko sistematis melalui beta serta efisiensi retur terhadap risiko pasar menggunakan excess return to beta ERB. Selain itu, risiko total saham juga dianalisis melalui varian dan standar deviasi termasuk pada excess return untuk memisahkan resiko pasar dan resiko spesifik saham. Tahap selanjutnya adalah seleksi saham optimal melalui perhitungan parameter A, B, C, Z dan penentuan nilai cut off tertinggi saham dengan IRB yang memenuhi kriteria, kemudian disusun ke dalam portofolio dan dialokasikan bobot berdasarkan proporsi nilai, kemudian disusun ke dalam portofolio dan dialokasikan bobot berdasarkan proporsi nilai Z. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa saham Nelly, SAFE, dan Heli terpilih sebagai penyusun utama portofolio karena memiliki IRB tertinggi dan kontribusi retur yang signifikan, sehingga portofolio terbentuk nilai optimal dan efisien terhadap risiko pasar. Oke, kita masuk ke 3 profil emiten saham. Itu pertama ada Nelly, kedua ada SAFE, dan terakhir itu ada Heli. Nah, yang pertama itu ada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dengan kode sahamnya itu Nelly yang didirikan sejak 11 Agustus 1977 dan bergerak di bidang pelayaran, khususnya angkutan laut, muatan cair yang seperti bahan kimia, minyak nabati, dan produk petrokimia.
untuk pasar domestik dan internasional. Nah, kegiatan utamanya dari PT Nelly ini meliputi penyewaan kapal dan jasa transportasi laut dengan fokus pada kapal, tanker, dan pengangkutan bahan kimia. Nah, Nelly ini tercatat di Bursa Efek sejak 11 Oktober 2012 dengan kode sahamnya itu Nelly, dan terus mengembangkan armada lautnya ini serta meningkatkan kualitas layanan untuk memperkuat posisi di industri pelayaran nasional. Kedua ini yaitu ada PT Steady Safe Tbk atau dengan kode sahamnya itu Safe, yang didirikan sejak 1971 dan bergerak di bidang transportasi darat khususnya jasa angkutan penumpang dan penyewaan kendaraan. Perusahaan ini melayani angkutan umum serta layanan transportasi darat bagi korporasi dan institusi dengan fokus pada efisiensi dan keselamatan. PT Safe sendiri resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1 Agustus 1994 dengan kode sahamnya itu Safe, dan terus menyesuaikan serta mengembangkan model terbarunya sebagai bisnis untuk bertahan di tengah dinamika industri transportasi darat. Masuk ke profil terakhir, di sini ada PT Jasa Trisindo Tbk atau dengan kode sahamnya itu Heli, yang didirikan sejak 2006 dan bergerak di bidang jasa transportasi udara, khususnya penyewaan helikopter. Perusahaan ini melayani sektor energi, pertambangan, dan infrastruktur serta kebutuhan transportasi udara di wilayah terpencil. Heli resmi tercatat di Bursa Efek sejak 27 Maret 2018 dengan kode sahamnya itu Heli, terus memperkuat armada udaranya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pangsa pasar di industri transportasi udara nasional. Baik teman-teman, kita masuk ke analisis makroekonomi saham. Jadi, secara makroekonomi pada periode 2023 sampai dengan 2024, ekonomi di Indonesia ini bisa dikatakan stabil. Dikarenakan apa? Dikarenakan inflasi yang mulai terkendali dan juga perbaikan rantai pasar global. Yang mana bisa dikatakan pada periode 2023 dan juga 2024 ini, harga-harga yang memang tadinya dikatakan mahal menjadi sangat murah. Oleh sebab itu, ekonomi Indonesia ini bisa dikatakan sudah mulai terkendali pada periode tersebut. Tetapi di lain sisi, arus kas masih dikatakan relatif tinggi di periode tersebut. Oleh sebab itu, untuk orang-orang yang masih ingin minjam uang pada periode tersebut, itu harus lebih berhati-hati, khususnya untuk perusahaan. Di sini dikatakan bahwasannya perusahaan lebih harus berhati-hati dalam ekspansi serta fokus pada efisiensi dan juga pengelolaan arus kasnya. Dan baik, selanjutnya, di sini dikatakan pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan pemulihan moderat dan juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan memang pada periode tersebut sampai saat ini, untuk konsumsi rumah tangga itu memang masih berjalan, yang mana ekonomi Indonesia pun masih tetap berjalan. Dan di sisi lain juga ketidakpastian itu diakibatkan karena adanya perlambatan ekonomi. Jadi pada periode tersebut, periode 2023 sampai 2024 ini bisa dikatakan itu masih kurang stabil. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa dituntut untuk kehati-hatian dan juga adaptasi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan juga stabilitas keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental saham dari PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atau dengan kode emiten NELY. Di sini kami menganalisis dengan 5 rasio keuangan, yaitu ada rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, rentabilitas atau profitabilitas, dan juga market value atau rasio valuasi. Kami menganalisis bahwa pada perusahaan atau dengan emiten NELY ini, setiap rasio keuangan dan juga laporan keuangannya itu bisa dikatakan aman dan juga cukup kuat. Perusahaan memiliki uang lancar yang cukup, oleh sebab itu perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Tetapi untuk utang mereka memang bertambah, tetapi masih dikatakan dalam batas wajar. Dan untuk struktur modal mereka itu masih dikatakan cukup aman dan juga tetap sehat. Baik, selanjutnya kita masuk ke profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Jadi emiten dengan kode NELY ini memiliki keuntungan perusahaan yang memang semakin meningkat dari periode 2023 ke tahun 2024, yang mana diindikasikan karena biayanya memang lebih efisien. Tapi untuk pemakaian asetnya memang belum sebanding dengan penjualan. Jadi penjualannya ini tidak naik sebanding dengan pemakaian aset yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke market value atau rasio valuasi. Jadi di sisi investor, untuk harga saham dari emiten NELY ini masih tergolong murah. Jadi bisa dikatakan ini adalah under value. Dan di tengah kondisi ekonomi pada periode 2023 ke tahun 2024 ini kan masih dikatakan relatif stabil ya, tapi memang suku bunganya tinggi. Tapi Nelly ini sudah berada di posisi yang baik. Hanya saja emiten NELY ini masih harus lebih mengoptimalkan dan juga memanfaatkan asetnya agar kinerja perusahaannya memang lebih kuat nantinya. Baik teman-teman, yang selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental untuk perusahaan PT Steady Safe atau dengan kode emiten SAFE. Di sini perusahaan PT Steady Safe ini menunjukkan bahwa rasio-rasio yang tertera di sini itu tidak menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membaik untuk rasio-rasio keuangannya. Bisa terlihat bahwasannya di rasio likuiditas itu bisa tergolong sangat lemah dikarenakan masih di bawah 1, yang mana kas mereka ini tidak menutup untuk utang jangka pendeknya, yang mana mereka tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek mereka. Lalu untuk struktur utang mereka sendiri itu memang lebih membaik, yang mana mereka tidak terlalu ketergantungan dengan utang jangka pendek, tetapi mereka menggunakan utang jangka panjang. Dan untuk efisiensinya pada periode ini juga mereka meningkat dikarenakan ada peningkatan produksi
penjualan pada periode tersebut. Lalu selanjutnya profitabilitas. Di sini profitabilitas dari PT Steady Safe ini itu naik, yang mana laba yang mereka hasilkan itu baik. Lalu untuk dari sisi pasarnya bisa dikatakan untuk harga dari emiten SAFE ini itu relatif murah atau under value. Lalu dikarenakan kondisi ekonomi pada periode tersebut itu membaik, tapi untuk emiten SAFE ini itu tetap harus berhati-hati dikarenakan pengelolaan kas jangka pendek mereka. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental saham untuk PT Jaya Trisindo Tbk atau kode emitennya Heli. Jadi untuk Heli ini kurang lebih sama dengan emiten Safe, yang mana likuiditas yang perusahaan ini punya itu masih sangat amat terbatas, yang mana perusahaan ini tidak memiliki kas yang cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek perusahaan Heli ini. Dan struktur modal yang Heli punya ini memang membaik, yang mana mereka tidak terlalu ketergantungan dengan utang jangka pendek, tetapi utang jangka panjang. Lalu untuk kinerja operasional mereka juga dan juga laba itu mereka meningkat. Terlihat bahwa asetnya memang lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Lalu selanjutnya juga dari sisi pasar, untuk emiten Heli ini dia masih dikatakan dalam batas wajar, harganya ini wajar teman-teman. Lalu untuk Heli ini dia memang lebih sensitif untuk kondisi ekonomi pada periode tersebut, dikarenakan likuiditas yang perusahaan Heli ini punya itu masih belum cukup kuat. Nah, kita sini masuk ke analisis teknikal saham. Yang pertama itu ada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dengan kode sahamnya itu Nelly. Di sini tren sedang menunjukkan saham Nelly dari bearish menuju fase pemulihan setelah sebelumnya bergerak dalam decreasing channel dengan tekanan jual melemah ketika harga membentuk pola double bottom. Nah, di area support buat sekitar 350 di support 2 ini, pola ini menandakan muncul minat beli yang sangat meningkat, diperkuat oleh kemunculannya candle bullish yang menunjukkan berkurangnya dominasi penjual. Nah, selanjutnya harga berhasil menembus area konsolidasi dan beberapa level Fibonacci penting seperti 0,618 sampai 0,382 yang memperkuat sinyal teknikal bullish. Nah, kenaikan ini menuju area resisten sekitar 430 di resisten 2. Ini mencerminkan momentum beli yang kuat meskipun diikuti koreksi akibat aksi ambil untung jangka pendek. Selama ini harga mampu bertahan di atas area support 1 dan support 2. Ini struktur teknikal Nelly masih cenderung positif dengan peluang melanjutkan penguatan meski volatilitas jangka pendek tetap perlu diwaspadai. Masuk ke analisis teknikal kedua, itu ada PT Steady Safe Tbk dengan kode sahamnya itu Safe. Ini tren masih menunjukkan perubahan tren yang sangat kuat bagi fase konsolidasi panjang menuju tren bullish agresif. Pola cup and handle yang terbentuk mencerminkan fase akumulasi dengan konfirmasi penguatan saat harga breakout dengan area handle disertai lonjakan volume serta persilangan moving average 9 dan moving average 21 ke atas yang menunjukkan awal tren naik. Pasca breakout harga melesat menembus beberapa level Fibonacci seperti 0,382 dan sampai 0,618. Koreksi berarti menandakan dominasi momentum bullish. Meski demikian, indikator stokastik yang sudah berada di area overbought mengisyaratkan potensi koreksi jangka pendek. Secara keseluruhan, struktur technical safe tetap sangat positif dengan peluang lanjutan kenaikan dengan konsolidasi sehat di area support baru. Nah, yang terakhir ini ada analisis teknikal dari PT Jasa Trisindo Tbk dengan kode sahamnya itu Heli. Pergerakan saham PT Jasa Trisindo Heli menunjukkan fase konsolidasi lanjutan setelah pemulihan harga yang cukup tajam. Penurunan sebelumnya berakhir dengan terbentuknya pada reversal hammer di area support yang memicu rebound cepat, namun momentum kenaikan kemudian melambat dan membentuk pola sequential triangle yang menandakan keseimbangan sementara antara kekuatan beli dan jual dengan volatilitas yang semakin menyempit. Saat ini harga bergerak di area krusial support 1 dan antara support 1 dan resistance 1 selama mampu bertahan di atas support 1. Peluang breakout ke atas menuju resistance 1 hingga resistance tetap terbuka terutama jika didukung volume. Nah, sebaliknya penembusan ke bawah berisiko membawa harga kembali ke support 2 dengan indikator stokastik yang berada di area bawah menunjukkan momentum lemah, namun tekanan jual juga terbatas secara keseluruhan. Struktur teknikal Heli masih netral dan menuju konfirmasi arah selanjutnya. Bisa dikatakan ini atau itu sideways. Oke, yang terakhir dari sesi slide ini itu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan sektor transportasi Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024 tumbuh positif dan resilient pasca pandemi. Didorong juga dengan pemulihan mobilitas dan logistik meski menghadapi tantangan biaya dan efisiensi. Berdasarkan single index model, saham Nelly dan SEP dan terakhir itu ada Heli layak membentuk portofolio optimal karena efisiensi terhadap resiko dan saling melengkapi secara fundamental maupun teknikal, sehingga dapat menjadi dasar keputusan investasi dengan tetap memperhatikan resiko
pasar. Kemudian yang terakhir ini ada saran dari kami, investor disarankan selektif memilih saham sektor transportasi dan mempertimbangkan emiten seperti Nelly, kemudian SEF, dan terakhir ini ada Heli dalam portofolio berdasarkan single index model dengan tetap melakukan diverifikasi sesuai profil resiko dan memperhatikan volatilitas energi serta ketidakpastian global. Dan terakhir ini bagi perusahaan sendiri harus meningkatkan efisiensi operasional, pengendalian biaya, penguatan modal kerja, dan optimal aset perlu menjadi fokus utama.